tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. 3 tahun terakhir ini keberadaan kalangan Habaib Ba'alawi menjadi objek persengketaan diskursus polemik nasab. Banyak peminat dari kalangan akademisi turun tangan berkecimpung membahas nasab orang-orang yang mengaku cucu Nabi dari klan Ba'alawi teruntuk di Indonesia. Di samping memang banyak akademisi, muncul juga tokoh-tokoh masyarakat, para kiai-kiai pesantren, ulama-ulama lokal, aktivis hukum, termasuk sebagian pejabat publik juga turut berkomentar dengan adanya oknum-oknum imigran Yaman yang mengaku cucu Nabi, di mana setiap hari kelompok-kelompok mereka kerjaannya membangga-banggakan leluhur daripada mereka. Berkenaan dengan ini, Kang Deddy Mulyadi ternyata memberikan komentar terhadap orang-orang imigran yang secara terstruktur, masif, semuanya serentak mengagung-agungkan nasabnya, bercerita leluhurnya, dengan hurafat-hurafat yang disampaikan ke tengah-tengah masyarakat, dan melakukan glorifikasi satu dengan yang lain dari klan-klan mereka. Oleh sebab itu kemudian ini menjadi sesuatu yang menarik, ada pejabat publik berbicara tentang adanya pengagungan dari klan oknum yang mengaku cucu Nabi, seolah-olah leluhur dari mereka itu paling the best, paling terbaik, sehingga di luar mereka itu tidak ada apa-apanya, status sosial keagamaannya mereka lebih tinggi daripada kita sebagai warga pribumi Indonesia. Nah, oleh sebab itu, mari kita simak sebuah video singkat penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi tentang oknum imigran yang berlebihan di dalam menyanjung leluhurnya dan membangga-banggakan nasab daripada mereka. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak video singkatnya berikut ini. Leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan kaisiurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat
Yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri. Apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda ngestekahar. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun jauh kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika balik dia tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi, biaya negara yang mahal. Menarik ya teman-teman. Memang meskipun singkat videonya dari penjelasan Kang Deddy Mulyadi, tetapi penuh makna, walaupun tidak secara spesifik beliau menyinggung sosok imigran atau dari kalangan yang selalu membangga-banggakan nasab, membangga-banggakan leluhur-leluhur mereka dari klan apa, tetapi pada poin-poin tertentu kita pasti sudah punya pemikiran yang sama siapa yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Karena selama ini hampir dunia maya, media sosial dipenuhi dengan orang yang mengaku cucu Nabi dengan selalu membuat glorifikasi, membuat satu bentuk pengagungan kepada leluhurnya sehingga seakan-akan leluhur bangsa Indonesia tidak istimewa, tidak ada apa-apanya dibandingkan sesepuh leluhur nenek moyang daripada mereka. Ini yang kemudian yang dimaksudkan oleh Kang Deddy Mulyadi, jangan terlalu berlebihan mengagungkan kepada mereka yang imigran mengaku sebagai orang yang punya leluhur hebat, nasabnya seperti ini, tetapi pada poin-poin tertentu per hari ini mereka dipermasalahkan nasabnya dan pengakuan kelakuan juga daripada klan-klan mereka. Nah, oleh sebab itu di dalam penjelasan Kang Deddy Mulyadi meskipun singkat, penuh makna dan ini selalu dikutip oleh teman-teman perkataan-perkataan dari Kang Deddy Mulyadi yang secara spesifik biasanya disandingkan dengan orang yang mengaku cucu Nabi. Nah, meskipun sekali lagi saya katakan tidak langsung menyebut orang yang membangga-banggakan leluhurnya itu dari klan apa, tetapi kita semua sudah punya kesimpulan yang sama, pasti dari kelompok tertentu yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi dan mengglorifikasi klan mereka paling terbaik dan mendoktrin bahwa leluhur-leluhur mereka wajib dihormati, harus diberikan penghormatan setinggi-tingginya, dan mereka punya keyakinan dari atas sampai bawah secara terstruktur masif, status sosial keagamaan mereka jauh lebih tinggi, jauh lebih beradab, jauh lebih istimewa daripada orang-orang terhormat sekalipun di negara tercinta ini. Nah, saya rasa itu teman-teman, silahkan sampaikan pendapat-pendapat kalian sebanyak-banyaknya di dalam komentar sana terkait dengan video dari Kang Deddy Mulyadi yang barusan kita simak. Silakan tulis pendapat kalian sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.